Selalu harus senyum ya. Oke, happy terus ya. Jadi namanya Pak Happy dan Chandra ya. Beliau adalah MC di istana sebagai pemateri di beberapa tempat lah. Saya nggak bisa sebut satu-satu. Beliau pokoknya pakai komplit ya. Apapun bisa, suaranya nanti dengarkan. Pasti kalian terkesima dan gimana bisa suara kayak gitu ya, gitu ya. Oke, ini pegangan beliau sedikit ya. Dia motivator, dia juga pembicara di tadi saya sampaikan di beberapa acara, terutama dia MC tetap di istana. Jadi dia sama Pak Jokowi kayaknya dekat ya. Ya Pak ya. Oke, udah tahu nama saya sebelumnya? Udah ya, kayaknya kenal saya. Gimana juga kalau kenal saya? Ini semuanya hari ini materinya adalah public speaking and presentation. Bagi mahasiswa reguler itu wajib. Kalau kalian mau nanti di proses di semester 4 akhir semester 5 awal, ya harus ikut semua kegiatan training soft skill yang kita adakan. Ya, karena ini paket kalian. Kalau di luar mungkin ikut seminar, ikut training seperti ini Pak, minimal 1,5 juta, ya kan? Nah di sini kalian sudah ada paketnya. Jadi saya kalau nggak ikut ini sangat berarti, sangat berguna pada saat nanti kalian menghadapi dunia kerja. Contohnya menghadapi interview bagaimana? Karena bahasa tubuh, ucapan dan lain sebagainya itu akan diperhatikan oleh HRD. Jadi tidak hanya sekedar saya pintar akuntansi, saya pintar filing, saya pintar ini, tapi nggak bisa ngomong. Ditanya kamu tinggal di mana? Aku jawabnya kan selesai, nggak akan terima. Nah ini gali, kalau nanti ada sesi pertanyaan, tanya, gali, banyak banget ilmunya loh Pak Happy itu, ya. Itu aja. Jadi nanti setelah ini ada isian di Google, Google Form. Nanti feedbacknya materi hari ini ya. Nanti dikasih linknya di bagian akhir, mungkin ada yang share. Itu aja dari saya. Mari kita sambut Bapak Happy Chandra Yana, dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman, tepuk tangan buat yang sudah hadir di pagi hari ini. Baik, yang baru datang kami persilakan untuk menempati tempat. Kita akan mulai acaranya di segmen pertama. Salam hormat untuk Kepala Kampus LP3 I Zona Depok, Pak Windu juga yang terhormat, dan juga semua para dewan dosen yang kami banggakan, teman-teman yang hari ini hadir di depan kami, yang biasanya materi public speaking itu 3-4 jam, waktu kita sangat sempit sekali my people, hanya 1 hour 1 jam sampai jam 11.30 kurang lebih. Saya minta semuanya duduk dengan tenang dan fokus, dan kita baru akan mulai. Semuanya sudah dalam keadaan nice here. Oke. Suasananya ini agak gimana gitu Kak, karena pagi-pagi ini cuaca mendung dari sejak subuh. Yang agak saya khawatirkan ya duduk manis dan banyak yang menganikan cipta pagi hari ini ya. Sama kayak kemarin di SMK Amalia di Ciawi juga sama, redup gitu suasananya itu. Anak-anak kelas 12 itu mereka belum fokus di 5 menit pertama. Lama-lama mereka mengatakan I need this subject. Saya suka sekali materi ini. Selama kurang lebih 1 jam mereka berteriak karena ingin ditambahkan materinya. Kami nggak bisa karena setelah itu kami harus move ke Istana Bogor untuk persiapan MC G20. Jadi saya minta hari ini pun sama, karena nanti setelah ini kita akan move ke Istana Bogor untuk persiapan gladi MC untuk G20. Siap belajar hari ini? Siap ya? Judul yang muncul hari ini adalah Speak with Power. Speak with power artinya adalah kita kalau bicara harus menggunakan power.
Menggunakan power bukan berarti kita harus berteriak-teriak, teman-teman. Anda presentasi depan dosen, Anda presentasi depan siapapun, Anda diinterview oleh siapapun, Anda harus powerful. Dalam hal apa? Vokalkah dia, bahasa tubuh, and eye contact. Banyak orang yang gagal saat bicara, vokalnya keren kak, materinya keren banget, tapi how to say, cara dia ngomongnya gak enak dipandang. Contoh, ketika kami datang ke kampus Universitas Indonesia, monthly, 1 bulan sekali, kita tatar skill komunikasi para presenter di sana, marketer people. Banyak mereka, walaupun sudah hampir akhir mereka masa kuliahnya, ternyata ketika bicara masih ada yang tatapannya masih ke atas ketika presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang banget ya hari ini. Ya, Anda senang tapi orang gak senang melihat Anda. Ada juga yang bicaranya sambil mengeningkan cipta gini ya. Alhamdulillah teman-teman, bagaimana kalian hari ini? Dia nggak eye contact dengan audiensnya. Maka tidak ada lagi pertanyaan, Pak Happy, punten saya tuh sering gagal ketika bicara, sering gugup. Apa itu jawabannya? Karena dia tidak eye contact, kontak mata dengan audiensnya. Speak with power. Maka hari ini bersama LP3I Depok, berkali-kali kami datang ke sini. Setiap audiens yang kami hadapi di LP3I Depok itu beragam karakternya. Termasuk hari ini. Kalau Anda mengatakan, Pak Chandra, punten ya, kayaknya ini bukan materi saya deh Pak. Kalau materi public speaking kan khusus untuk MC Pak, untuk presenter. Enggak, ini butuh untuk Anda. Seperti Pak Windu katakan tadi, di luar harus berbayar 750.000 per 15 menit. Hanya untuk belajar ngomong. Ngomong itu penting, jangan yang penting ngomong. Keren loh Kak ini. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Presentasi itu penting, jangan yang penting presentasi. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Pasti banyak yang nulis buat status di WA hari ini. Boleh juga nih gitu ya. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Maka hari ini saya minta you show your vocal. Dalam waktu kurang lebih 1 jam, kurang lebih sampai nanti sebelum azan zuhur dikumandangkan. Coba saya minta ada yang mencoba membacakan redaksi ini. Kalau materi public speaking, biasanya nggak selamanya kami yang bicara. Pasti I choose one of you. Saya akan memilih satu di antara Anda untuk pegang ini mikrofon. Ini mikrofon LP3I Depok loh Kak. Bukan mikrofon yang kami bawa dari manajemen. Tapi ketika kami katakan, nanti please show your vocal. Tunjukkan talentmu dan bicara menggunakan mikrofon ini. Biasanya banyak yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai gue yang maju ya Allah gitu ya. Biasanya kayak gitu. Biasanya ya kalau di sini insya Allah enggak. Semakin saya minta ditunjuk ke depan, pasti banyak yang meninggalkan cipta dan dia nggak mau bicara. Kita coba ya. Tenang Kak. Tenang. Pegang mikrofonnya Kak. Pasti you mengira you akan adalah orang yang pertama akan bicara, betul? Maksud saya kasih ke belakangnya. Oke. Good. Siap Kak? Pegang mikrofonnya yang menggunakan blazer sambil menunggu peserta yang lain. Silakan dibaca. Ini yang dibaca Kak? Stand up please. Dibaca kembali. Bicara itu penting. Ulangi nah, ada yang terpeleset. Ulangi Kak. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kak, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Katakan. Pakai nama saya atau? Pakai nama Anda, itu kan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait Kak, bicara itu efektif, efisien. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Fatia Isafani, saya dari Bogor. Kak, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Ulangi. Assalamualaikum, saya Fani dari Bogor. Ada yang terpeleset terus Kak, sampai azan zuhur dikumandangkan kita bicara di sini Kak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Fani dari Bogor. You udah mulai kontak hari ini. Coba eye contact Kak, tidak menatap ke sana, tidak menatap ke sana, eye contact. You suatu saat akan masuk ke dunia kerja dan interview dengan interviewer, oke? Eye contact. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Fani Dari mana Kak? dari Bogor. Jurusan apa di sini Kak? Jurusan administrasi. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang public speaking. Bersama pembicara namanya siapa? Happy Chandra. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Good. Kenapa dia pede? Kenapa dia pede bicaranya di 1 menit terakhir? Karena dia eye contact. Kalau dia menjawabnya sambil menatap ke atas, dia berbicara dengan cicak di dinding kawan.
Kita coba lagi ya. Ini sayap kanan, sayap kiri. Tenang kak. Dia lagi berdoa kayaknya saya hari ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Hari ini materi tentang apa? Tentang public speaking. Silakan dibaca kak. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Oke, public speaking. Apa yang kau ketahui tentang public speaking? Bagaimana tentang berbicara yang baik dan benar? Oke, boleh tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Oke, maka ketika ada satu pertanyaan ini, you jawab dengan powerful. Hanya 2 kata. Ketika saya tanya, are you ready? Jawabannya adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Anda tahu, senjata saat bicara adalah 2. Orang akan indah banget saat bicara kalau dia menggunakan 2 senjata itu. Apa itu? Smile face and smile voice. Smile face, you presentasi depan siapapun. Gunakan 2 senjata itu. Marketer people, para marketing ketika dia bicara dan gagal dia bicaranya di depan customer, gara-gara apa? No smiling, gak ada senyuman sama sekali. Assalamualaikum Pak, kami dari marketing Toyota Pak. Ini mobil keren loh Pak. Beli dong Pak. Gak enak lihatnya. Tapi kalau Anda jual parfum dengan smiling face, Assalamualaikum Pak, saya bangga ketemu Bapak hari ini. Ini parfum cocok untuk Bapak pakai hari ini. Smile face, smile voice. Bicara sambil tersenyum, itu indah di pandang mata. What is smile voice? Smile voice itu, Anda presentasi di sini, orang di luar sana akan bilang, kakak itu pasti ngomongnya sambil tersenyum. That's smile voice. Iya, itu. Smile voice. You dengar dari penyiar radio. Penyiar radio itu nggak kelihatan orangnya kak. Kita cuma dengar orangnya aja dari radio. Tapi dia ngomongnya sambil tersenyum. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya Chandra. Saya menyapa Anda. Inilah album pertama dari Noah dengan separuh jempolku. Kenapa? Enak banget dia ngomongnya. Kenapa? Karena dia menggunakan smile voice. Ingat kak, keep on your mind. Smile face, smile voice. Anda akan menawan saat bicara. Karena Anda bicaranya menggunakan smile face, smile voice. Berarti ketika you bicara, yes sir, gunakan 2 senjata itu. Smile face, smile voice. Are you ready? Yes sir. Are you ready? Yes sir. You menggunakan masker, saya bisa merecord loh kak. Anda menjawabnya dengan senyuman atau tidak ada senyuman sama sekali. Yang kedua, anak-anak UI meng-highlight redaksi ini. Segmen 1. Teman-teman di kampus Universitas Indonesia, mereka mengatakan, Pak Happy, saya itu suka gagal bicara di depan. Kenapa? Karena alasannya adalah dia tidak tahu karakternya masing-masing. Saya orang otak kanan loh nak. Orang otak kanan identik dengan kreativitas dan senang bicara, sosialnya tinggi, sering ketemu orang, dan senang ngobrol. Beda dengan otak kiri. Orang otak kiri, dia konseptor. Dia waru al-hijab di belakang layar. Dia kalau nggak ditakol nggak ngomong. Tapi konseptor hebat. Allah itu menciptakan kita berpasang-pasangan. Inna, yang muslim, inna khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Bukan hanya jenis kelamin, tapi karakternya. Termasuk dalam bicara. Anda akan bicara dan akan mendalami semua karakter lawan bicara Anda. Hari ini karakter Anda bisa kami keep dalam satu genggaman seorang pembicara. Karakter Anda hampir 80% otak kanannya kuat dibandingkan otak kiri. Kalau Anda bilang, Pak Epi, jangan sok tahu, kita kan baru pertama kali ketemu. Ya, saya 5 menit pertama bisa merasakan karakter Anda. Dari mana? Cara duduk dan sorotan mata. Yang lagi menginginkan cipta langsung bangun. Astagfirullahaladzim. Gue jangan sampai salah duduk hari ini. Maksudnya apa? Berpasang-pasangan karakter itu, saya orang otak kanan akan menghadapi orang yang karakternya bukan hanya otak kanan aja kak. Anak-anak Payakumbuh datang ke Sentul Bogor, mereka berteriak, Pak Chandra, kami datang dari Padang Sengaja ini, kami ingin tahu karakter saya di mana kalau bicara. Dari USU, kampus Sumatera Utara, mereka datang ke tempat kami. Mereka mengatakan apa? Pak Chandra, kami ingin tahu karakter aku di mana. Orang Batak itu dia berteriak, Pak Chandra, aku ingin tahu kira-kira otakku otak kanan, aku otak kiri, atau aku tak punya otak sama sekali saat bicara. Dia harus berbayang, saya bilang 750.000 per 15 menit kak, untuk mencari karakter itu. Materinya bukan soft skill, bukan public speaking, tapi tentang karakter saat bicara. Kenapa? Karena yang duduk di depan saya
hari ini harus mengikuti ungkapan Ali bin Abi Thalib. Khatib ala hasabi uqulihim. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Suatu saat Anda akan tampil di depan guru TK. Suatu saat Anda akan tampil menjadi guru untuk anak-anak TK. Apakah saya ngomongnya kayak gini? Enggak. Ini bisa bayangkan gak? Teman-teman LP3I Depok hari ini yang depan saya nih, tiba-tiba ditugasin untuk ngajar depan anak TK. Anda masuk dan Anda masuk ke dunia mereka. Anda katakan, hai, ganteng-ganteng, cantik-cantik, apa kabar sayang hari ini? Kamu udah sehat? Sekarang anak-anak SMP, SMA, apa mau digitukan? Anda masuk dan, gitu ya. Anak-anak yang udah kumisan tipis-tipis itu. Dan mereka akan mengatakan, astagfirullahaladzim, kenapa lebay banget gitu ya. Khatib al-hasabi uquli, bicara sesuai dengan profil lawan bicaranya. Maka kesan Anda di mata mereka adalah di 1 menit pertama. Anda presentasi baru masuk ruangan kelas aja, cara Anda berjalan, cara Anda bawa pointer, cara membawa tool presentasi, 1 menit pertama itu harus mengesankan di depan lawan bicara Anda. Nah itu. Saya ulang ya. Kesan Anda terhadap audiens harus terjadi 1 menit pertama dan amazing speaker di 1 menit pertama. Maka kita akan mulai hari ini people. Dalam waktu yang sangat singkat banget kita akan coba. Anda mempertajamnya di bidang presentasi di materi apa? Semua yang hadir hari ini jurusannya kan beda-beda kan? Ini jurusannya apa? Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat perlu bicara kawan. Tidak mungkin kau berhubungan dengan masyarakat dan gak ngomong-ngomong, betul? Apa? Akuntansi juga sama. Orang administrasi juga akan bertemu dengan customer Anda, orang frontliner harus bicara. Yuk. Informatika, apalagi dah? Apalagi informatika, yuk. Ini informatika semua ya. Anda administrasi bisnis, you juga sama Anda. Bisnis juga, yang belakang, maafkah? Yuk Pak. Apakah? Administrasi, semua yang hari-hari ini, semua fakultas yang Anda pilih, jurusan yang Anda pilih, Anda pertajam pada bidangnya. Yo, percaya atau tidak? Kenapa? Kalau Anda melihat satu gambar ini, dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Benda ini tanpa bicara, tapi bahasa tubuhnya dia bicara. Ini gambar apa nah? Silet, dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Silet ini dia punya kelebihan kak. Kelebihannya apa? Walaupun dia kecil tapi mudah untuk melukai. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan silet ini? Dia nggak ngomong apa-apa, tapi dia ada kekurangan. Kekurangannya silet ini tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Betul? Kapak yang kedua, kapak juga punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihan kapak apa? 1 kali hempasan pohon bisa tumbang. Disitulah dia bicara. Tapi dia juga punya kekurangan. Kekurangan kapak ini apa? Dia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Dia pernah melihat orang dibotak pakai rambut, pakai kapak ini? Gak ada kan? Saya juga sama. Saya mungkin senang ngomong, ini kelebihan saya kak, tapi saya juga punya kekurangan. Kekurangan saya apa? Saya nggak bisa nulis. Coba deh, yang duduk hari ini pun sama. Jurusan yang Anda pilih, apakah itu juga salah satu kelebihan Anda atau kekurangan Anda? Itu akan menjadi motivasi saat Anda bicara. Saya lebih baik bicara daripada nulis. Yang nulis buku saya siapa? Sekretaris kan? Dia nongkrong di samping. Saya nggak bisa nulis, itu kekurangan saya. Maka semua hari hadir, coba buktikan hari ini people. Filosofi mengangkat kedua tangan. 2 jam anak-anak UI mereka kumpul. Mereka berteriak, Pak Happy, saya akan menemukan karakter saya dalam waktu 1 jam. 750.000 per 15 menit mereka cari karakternya. Anda nggak perlu ke sana, cukup di sini Bimbel. Kita buktikan hari ini, jangan sampai gagal ya kak ya. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi LP3I Depok, pembicara yang punya semangat, dia punya spirit, sehat, cerdas, terampil dan ceria. Kita buktikan 3, 2, tanpa suara ya. I need just your hand. Mulai. Amazing. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah pembicara yang hebat, semangat, cerdas, terampil, ceria. Berarti yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah.
Yang mengangkat kedua tangan, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Anda pasti ngukur-ngukur tuh tangan, jangan sampai Anda gagal, betul? Di sini kah sering banyak yang gagal. Beberapa tahun yang lalu kami datang di ruangan samping. Di sini banyak yang nggak fokus. Kita mulai ya. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan itu langsung tutup. 3, 2, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, 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 buka, tutup, tutup. Yang salah maju ke depan ya. Anda semakin fokus. Astagfirullahaladzim. Ayo baca istighfar sebanyak-banyak ya. Oke, mulai. Tutup, 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 tutup. Pasti Anda menunggu bukanya, betul? Anda fokus banget. Kak, posisikan tangannya mau tepuk tangan like this, Kak. Alan Barbara dari California mengatakan the power of body language akan muncul dari applause hypnotic. Posisikan tangannya mau tepuk tangan seperti anak-anak UI ini. Like this, Kak. Kak ya. Jangan sampai gagal ya, Kak ya. Kita mulai nah. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tanganmu 1 kali. Selamat pagi. Anda masih ragu-ragu. Selamat pagi. Masih ragu-ragu loh. Nah, selamat pagi. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Anda nggak mungkin ngantuk karena takut salah di sini ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Kalau tadi buka tutup, Kak, nggak kelihatan sama orang dan nggak kedengeran. Kalau ini salah, kedengeran sama orang. Yang lain diam, dia tepuk tangan sendiri. Oh, itu benar-benar musibah bagi dia ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Dari belakang sampai depan semua fokus karena takut salah, betul nggak? Selamat pagi. Yang tepuk tangannya pelan berarti suksesnya pelan-pelan nih ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Pasti kalian nunggu malamnya dari tadi, betul? Anda fokus banget. Selamat pagi. Selamat malam. Itu kaget banget Bapak ya. Masuk. Astagfirullahaladzim. Baru segmen 1. Oke. Saya perkenalan dulu. Saya Bicandra, asli Tasikmalaya. Bekerja sama dengan LP3 udah lama banget, sering banget kita di LP3I, di Keramat, di Pekanbaru, dan di kota-kota lain termasuk di Depok ini yang sebenarnya Cilodong ya kayak berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia, bekerja sama dengan para pakar public speaking, salah satunya adalah bersama Tato Yahya Public Speaking School saat berkiprah sebagai MC Kenegaraan hari itu sejak tahun 2008 sampai hari ini. Dan you pernah mendengar mungkin kan di TV saat 17 Agustus ada suara seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Nah, dengar suara itu? Itu namanya apa? Voice over. Kita berkiprah di situ, dan salah satunya adalah belajar banyak tentang dunia vokal, dunia public speaking, dunia retorika, salah satunya bersama para talent di voice over talent, dan kita mengisi suara di channel yang satu ini. Seperti Pak Windu katakan tadi, kita berkiprah sebagai voice over. Kalau ada talent-talent di LP3I hari ini yang hadir, presentasi butuh voice, good vocal. Maka kami belajar banyak dengan dunia voice over bersama teman-teman di TV One. Dan you pasti pernah dengar suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini, Kak. TV One memang beda. Itu mau laku suara saya kayak. Itu adalah voice over. Termasuk ketika bergabung dengan Trans TV. Di Trans TV belajar banyak bersama Pak Siti, Pak Herul Tanjung, dunia public speaking. Bagaimana kita bicara, 5 menit pertama bisa memberikan pengaruh kepada lawan bicara Anda. Termasuk dalam dunia presentasi. Dan salah satunya kita mengisi di channel yang satu ini. You pasti pernah mendengar ada voice ini di Trans TV. Bioskop Trans TV is back.
Dengar suara itu ya. Oke, cukup kan, jangan lama-lama ya. Terakhir kita di Trans 7. Kalau di Trans 7 pagi-pagi sebelum Anda berangkat ke kampus, pasti you pernah mendengar ada acara ini, betul? Dan you pernah mendengar ada suara seperti ini di pagi hari. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini bekerja sama bersama Trans 7. Pernah dengar suara itu kan? Jelas terakhir Kak, dunia vokal ternyata sangat membantu saat bicara. Termasuk hari ini, bagaimana memberikan pengaruh kepada orang-orang sekitar Anda. Salah satunya adalah ketika mengisi suara di dubbing film. Ada voice over, ada dubber. Jadi public speaking bukan hanya ceramah. Public speaking bukan hanya presentasi. Ternyata tek vokal di studio butuh retorika. Salah satunya adalah ketika mengisi suara di Antv dan kita mengisi suara di filmnya Mahabharata dan Jodha Akbar ini. Jujur ya, saya aja nggak suka film-film ini. Saya nggak pernah nonton. Kalau Anda bertanya Pak Happy, kalau nggak suka ngapain diterima? Lumayan episodenya panjang. You pasti pernah mendengar di channel ini Kak. Nah, film Yata. Anda pasti pada mendengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Anda tahu nggak yang paling mahal kira-kira apanya? Ketawanya Kak. Anda pernah rekaman di Antv dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Di situ saya takut banget, jangan sampai saya keluar studio masih tertawa di situ ya. Ada orang Mataram, Universitas Mataram, Unram, dia bertanya, Pak Chandra, aku tanya kau satu hal. Suara kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Jadi saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Nanti takut atau kasirnya ya Kak ya. Itu adalah zona retorika, public speaking. Tapi bukan berarti saat presentasi ada depan dosen pakai suara Mahabharata. Saya ingin presentasi materi yang penting untuk Anda Pak dosen. Itu kayak di film India nanti lama-lama Anda ya. Oke, ini salah satu part dalam zona public speaking. Maka hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda semua people. Saya minta you yang hari ini hadir, ada satu momen nanti akan memberikan ruang bagi kita semua bahwa skill bicara yang powerful itu sangat dirindukan oleh lawan bicara Anda. Siapapun itu di depannya, audiens kah seperti ini, Bapak yang terhormat, Bapak dosen atau Ibu dosen, dan juga konsumen ketika Anda ketemu dengan lawan bicara Anda dan customer Anda. Ingat Kak, skill bicara yang powerful. Kami keliling LP3I loh, nah, banyak orang yang ketika bicara, keren-keren materinya sayang banget loh. Dia udah meng-highlight semua materi masukin ke slide, tapi ketika bicara nggak powerful. Dia hanya stay di satu titik dan tidak moving. Akhirnya apa? Powerfulnya hilang. Yang kedua, 1 jam bersama kalian, mainkan gaya bicara kita saat di depan umum atau saat bicara depan one on one like this. Gaya bicaranya, mainkan bahasa tubuh. Bahasa tubuh, jangan kaku, jangan terlalu, ada loh Kak, kemarin ada yang bicaranya seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Kayaknya gimana kalau kayak gitu ya? Dan seluruh makhluknya. Kaku banget gitu, bahasa tubuh dan naturalnya. Berikutnya, bicara yang naik kelas dan berpengaruh dibutuhkan untuk semua profesi. Apapun profesi Anda nanti, keluar dari zona LP3I, need public speaking. Maka people, hari ini saya akan minta satu di antara Anda pegang ini mikrofon, tampil ke depan, dan kita akan evaluasi. Caranya bagaimana? Saya kan belum mengenal kalian Kak, kalian pun baru mengenal saya hari ini. Tapi saya menggunakan 1 titik laser warna merah ini Kak. Anak-anak UI banyak yang takut dengan alat ini. Ketika saya klikkan 500 orang di aula itu, semua melihat ke atas dan ikutin kemana dia pergi. Termasuk Anda hari ini. Maksudnya apa Pak Happy? Punten saya belum paham. Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya atau di kerudungnya ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Silakan berdoa. Pasti banyak yang baca ayat kursi hari ini ya. Siap ya Kak ya?
Anda sekarang sebelum Anda presentasi depan Bapak Ibu dosen, depan saya dulu dan kita evaluasi. 3, 2. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Semakin kau menatap ke depan, itu yang saya bingung. Siapa? 3, 2, saya temukan orangnya. Bismillah. Mudah-mudahan saya nggak salah pilih ya kak ya. Sayap kiri dulu. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Pak Windu yang terhormat, ini yang di depan langsung tengok semua ke belakang. Yang di belakang bilang, bukan gua katanya, mana bukan saya katanya. Baru sama alat ini banyak yang terhipno. Ini alat banyak di LP3IK. Tapi hari ini kayaknya horor banget melihat pointer ini. Udah tanpa laser lah LP3 Depok. Yang berani maju ke depan, saya kasih hadiah dan reward untuk Anda. Saya hitung 5 mundur lah Pak ya. Kalau enggak rewardnya akan kami berikan ke yang lain. 5, 4. Yakin nih nggak ada yang mau maju ke depan. Apa yang akan Anda bicarakan nanti? Udah yang penting maju aja ke depannya. 3. Ada suka dengan laser mungkin ya. 2. Masya Allah. Nggak ada yang berani kah? Bismillah. Yuk maju ke depan Pak. Anda maju ke depan. Yang putri sayap kiri. Yuk maju ke depan. Nah nanti maju ke depan. Saya minta yang putra di sini, putra atau putri di sini. Dia maju ke depan. Terus dia maju. Nggak bakal hipnotis Kak, tenang Kak. Ya, simpan dulu tasnya. Maju ke depan. Maju ke depan. Bismillah. Saya suka dengan blazernya. Anda maju ke depan. Kaget banget. Allahu Akbar. Langsung istighfar dia Pak. Allah, jangan kau bilang apa mimpi buruk kita dari malam kan? Pasti dia bilang, Pak Happy nggak mungkin ke belakang, karena ada kamera. Enggak, saya akan lewat sini. Lebih dahulu. Oke. Yes. Mana Kak? Sini nak. Kak Putra pegang. Sini Kak. Yuk lihat ke depan. Wait sebentar, pinjam mikrofonnya. Oke. Suatu saat you akan presentasi. Apakah Anda presentasi menggunakan mikrofon atau tanpa mikrofon? Tapi ketika Anda presentasi dan menggunakan mikrofon, pakai mikrofon seperti ini. Tidak seperti ini. Kalau Anda menggunakan mikrofon seperti ini, suaranya over dan enak didengar. Coba dengerin deh. Jadi kalau orang-orang nggak tahu mau apa di sini atau what like this. Pembicara profesional udah banyak di negeri ini, tapi pembicara yang berkarakter itu yang dirindukan di LP3 ini. Oke, like this. Yang kedua, tiba-tiba mikrofon mati. Saya nggak mau Anda termasuk generasi yang ketika mikrofon mati dan Anda tiup-tiup mikrofon itu. Anda dilahirkan bukan menjadi generasi peniup mikrofon. Udah pernah lihat gak di desa-desa, di langgar-langgar, di musola, di tiup-tiup? Ini ilmu penting loh Kak. Dalam bahasa Arab dikatakan fannul kalam, seni bicara, walaupun dari mikrofon. Oke Kak, bagaimana caranya? Tes, saya ulangi Kak. Tes mikrofon. Kenapa suaranya tak ada? Ulangi Kak. Oke. Pak Windu, punten boleh nggak buka masker boleh nggak Pak? Boleh ya biar suaranya powerful ya nggak kedengeran. Insya Allah aman sehat semuanya. Oke. Susah ya buka maskernya? Oke kita tunggu sampai azan zuhur. Ya. Soalnya suaranya nggak kedengeran Kak. Kakak-kakak nggak apa-apa kan nanti buka masker nggak apa-apa kan saat bicara? Oke. Pegang mikrofon. Tes mikrofonnya. Yuk katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Risa Faimah dari Depok. Oke. Apa yang kau ketahui tentang LP3I Depok? Saatnya kau bicara. Yuk presentasi tentang LP3I Depok. Atau apa kesan Anda selama berada di LP3I Depok? 3, 2, silakan. LP3I Depok adalah sebuah politeknik di Depok, di Cilodong yang
Iya. Lanjutkan Kak. Belum selesai Kak? Deg-degan Kak. Oh, gara-gara saya di sini mungkin Kak? Oke, lanjut nak. Lanjut Kak. Politeknik apa 3 Depok adalah sebuah politeknik kecil dan Depok yang mengadakan 70% praktik dan 30% teori. Like that. You closing. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Lisa Falimama, sampai jumpa. Saya panggil siapa Kak? Leli. Wait, boleh saya evaluasi? Oke. Apa ilmu yang dia dapat hari ini? Dia bicara menggunakan dua senjata yang saya bilang di segmen 1. Apa itu? Smile face and smile voice. Kalau bicara sambil tersenyum itu indah Kak. Walaupun you mungkin hanya berbicara tentang hanya beberapa part tentang LP3I, tapi kalau ada smile face, smile voice itu amazing dibandingkan Anda tampil materinya keren tapi nggak ada smiling. Oke, good ya Kak ya. Stand by here. Kakak kita yang putri di sini. Oke, tenang Kak. Oh lagi baca doa Kak hari ini. Siap Kak? Angkat mikrofonnya Kak. Boleh dibuka dulu maskernya sebentar. Oke. Assalamualaikum, saya siapa dari mana? Assalamualaikum, saya Ray dari Bogor. Saya suka suaramu Kak. Suaramu ini suara MC, suara penyiar radio, dulu bass voice banget gitu ya kayak. Dia kalau ngomong TV One memang beda. Itu cocok banget ya. Yuk katakan kembali. Perkenalkan nama dan dari mana? Saya Ray dari Bogor. Anda tahu ada virus yang susah untuk kita hilangkan dalam zona bicara namanya Gravit. Gravit itu kayak gini Kak. Jangan sekali-kali Anda presentasi di depan you dosen, your teacher, dan presentasinya masih banyak Gravit like this. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini saya mau presentasi tentang apakah kalian semuanya nanti Pak dosen ngitung berapa kali dia bilang nya. Udah materinya keren tapi banyak Gravit. Ulang ya Kak ya. Ayo maju ke depan Kak. Perkenalkan dari mana dan siapa? Saya Ray dari Bogor. Oke. Apa yang kau pelajari hari ini? Tentang power, speak with power. Oke. Dan kau ketahui tentang LP3I Depok. Silakan saatnya bicara 3, 2 katakan. Oke, kampus LP3 Depok ini berada di Celodong. Dia adalah kampus vokasi dan 70% Itu namanya Gravit Kak. oh, Iya lupa. Dia pokoknya powerful banget loh. Nah sekarang hancurkan tuh Gravitnya Kak. Biasanya simulasikan di akhir enggak. Sekarang saya diawalkan nih. Oke lanjut Kak. Nah itu Kak. Nggak apa-apa. Dimaafkan. Lanjut nak. menganut Menganut apa Kak? menganut 70% Oke. praktek dan Oke. Like that. Closing nak. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. terima kasih, saya Ray, sampai jumpa. Thank you Ray. Boleh tepuk tangan buat kakak kita yang berbicara. Dia wajar Kak, karena baru tahu Gravit hari ini. Jangan sampai dua kawan kita selanjutnya ada Gravitnya bicaranya, oke? Kasihkan mikrofon ke sampingnya Kak. Oke, baik. Silakan maju ke depan. Kak. Perkenalkan nama dan dari mana? Perkenalkan, saya Dimas Ediansa, saya dari Bogor. Oke, Dimas namanya Kak. Apa yang kau ketahui tentang LP3I Depok? Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Yang dimana LP3I itu merupakan sebuah kampus politeknik. Yang dimana kampus politeknik adalah sebuah kampus yang dimana sistem pendidikannya itu mendidik mahasiswanya dengan 70% itu dengan teori, dengan 70%-nya adalah praktek dan 30%-nya adalah teori. Cukup sekian. Oke, nice. Walaupun hampir terbalik tadi kata-katanya. Terima kasih. Yuk katakan, pembicara berikutnya adalah. Pembicara berikutnya adalah Reza. Oke, silakan Kak. Pasti Anda sudah menyiapkan materinya dan pertanyaan yang sama, betul? Bukan itu maksud saya. Yang Anda jawab adalah ini dia people. You stand by di samping sound sana Kak. Kakak kita di sini bertiga. Ini materi penting di semester akhir ketika di S2 kami dapatkan. The power of body language, kekuatan bahasa tubuh. Kak, ada narasi yang penting di sini. Silakan Anda bahas, Mas, Ray, Kak.
Langsung praktekkan. Lu lihatnya ke depan aja, kelihatan ke depan aja, agak maju kan? Agak maju. Oke, Dimas agak maju. Siap ya? Tanpa kalian tulis dulu, perhatikan dulu yang baik. Dimas sini aja Kak. Siap Kak? Jangan buru-buru bacanya. Apa yang you baca, mereka akan praktekkan. 3, 2, silakan. Nah, dibaca. Padukan mikrofonnya. Yang pertama, Menyimpan tangan di saku. suaranya tidak kedengaran ya Naya. Oke. Menyimpan tangan di saku. Menyimpan tangan di saku. Silakan Kak praktekkan kayak gimana kalau bicara menyimpan tangan di saku. Kayak gimana? Tanggal. Banyak orang yang gagal bicara presentasi sekeren-keren materi Muna. Jangan sampai you presentasi sambil menyimpan tangan di saku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang banget ya hari ini bisa ketemu kalian. Iya, sekali lagi Anda senang tapi orang gak senang melihat Anda. Tangannya ke sini. Yang kedua, silakan dibaca kembali nah. Lengan disedekapkan. Kayak gimana Kak? Lengan disedekapkan, oke Re. Kayak gimana Kak? Banyak ketika ketika bicara pengurus di kakak kelas bicara di depan anggotanya atau yuk presentasi di depan orang lengannya disedekapkan. Khawatirnya tangan nggak balik lagi kawan. Udah tangannya lepas aja, bahasa tubuhnya mainkan. Berikutnya Kak. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Kayak gimana Kak? Like that. Banyak orang yang bicara presentasi di depan dosen tangannya disimpan di belakang punggung. Marketing gagal, dia men-share-kan produknya karena dia bicara di depan customer dan tangannya disimpan di belakang punggung. Yang terjadi apa? Customer Anda, lawan bicara Anda tidak menikmati gaya bicara Anda karena Anda terlalu sering menyimpan tangan di belakang punggung. Berikutnya Anda Memainkan tangan ke wajah. kayak gimana Kak? Pernah lihat gak? Oh kayak gitu, pernah lihat ada orang ngomong kayak gitu Kak? Iya. Saya malah dapat ilmu dari Ray hari ini. Ada orang yang ngomong kayak gini gitu ya, nggak selesai presentasi. Kak, cowok kalau nervous Kak, kemana tangan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang banget hari ini. Yang begini Kak, tangannya kemana-mana Kak. Akhwat, perempuan, gimana-mana Kak. Ini saya dapatkan bukan dari materi kuliah, tapi dari jam panggung. Kalau perempuan, apalagi yang berhijab mungkin Kak, kalau dia nervous, kemana tangan? Berhijab, lipat, maju mundur. Nervous dia Kak, memainkan tangan tidak wajar saat bicara. Tangan udah Kak, relax aja Kak, relax. Good. Dan yang terakhir Kak, dibaca silakan. 3, 2, silakan. Ini dia. Ulangnya. No gravity, no. Pernah dengar Kak, gravity apa? Teman-teman, gravity apa? Gravity itu bukan yang enggak Kak, yang kayak gitu juga gravity. Kalau perhatikan ya, ini penting ya, kamu di LP3 ini ya, gravity-nya apa? Nanti orang akan menghitung berapa kali Anda mengatakan iya, dan orang akan nyaman mendengarkan Anda. Oke, ada buah alat tulis. Dan buah alat tulis ada tangan kanannya dengan pera. Pasti bisik-bisik. Ini buah-buah kan, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya mau lihat aja. Angkat tangan kanan dengan pera. Angkat tangan kiri dengan buku tulis. Ada yang bawa pulpen, tapi buku tulis nggak bawa. Ada yang buku tulis bawa, pulpennya nggak bawa. Ada juga pulpen nggak bawa, buku tulis juga nggak bawa. Oke kan? Baik, saya kasih kesempatan ya. 1 menit untuk Anda tulis dan teman-teman di sini silakan berdiri di sini kan nanti kita akan ambil gambar, mikrofonnya disimpan. Baik teman-teman, saya salut banget bagi yang sudah tampil hari ini. Ini ada titipan dari manajemen bagi Anda semuanya yang sudah tampil. Anggara ada Pak Windu kan di sini? Oh itu bawah. Baik, Anggara aja yang baik. Ini ada titipan dari manajemen bagi yang sudah tampil hari ini. Ini
ini sertifikat public speaking, ya. Sertifikat ini Kak, orang untuk mencari ini Masya Allah Kak, harus mengikuti sekian jam. Hari ini dia tampil dengan perjuangannya loh, karena dia kadang salah, kadang jatuh bangun ada bicara, tapi powerful hari ini ya. Saya mau istilahnya diberikan ya. Silakan boleh tepuk tangan buat teman-teman yang sudah bicara hari ini ya. Silakan. Oke. Baik, ini jelas. Kak, tunjukkan ke kamera Kak. Anggara ikut di sini, saya juga ikut. Dan hari ini mereka adalah teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikat public speaking dari manajemen, tampil powerful hari ini dan materi segmen ketiga. Terima kasih. Saya akan balik ke tempat Bapak. Teman-teman saya akan balik ke tempat thank you. Silakan dicatat materi yang penting ini. Salah satunya the power of bahasa tubuh atau body language. Sudah dituliskan? Sudah semua? Oke, yang belum selesai mencatatnya nanti bisa mengcopy dari teman-temannya karena waktunya sangat terbatas. Baik, materi kita lanjutkan kan? Setelah Anda simulasi tentang zona bahasa tubuh saat bicara, saatnya hari ini saya men-sharekan kepada Anda bahwasanya banyak orang yang mengatakan orang itu gagal dia bicara karena banyak kata-kata yang mubazir dia bicaranya. Ketika you presentasi, please highlight satu quote yang saya buat ini, bahwasanya jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa Anda menyampaikannya dalam 20 kata? Seperti tadi Kak, simple. Selamat pagi, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Itu simple Kak, efektif, efisien. Jadi kalau kita bisa menyampaikan ide dalam 8 kata, ngapain harus ngomongnya 20 kata? Efektif, efisien. Karena apa? Kenapa hari ini semuanya hadir untuk mempelajari dunia zona bicara dan bicaranya harus berkarakter? Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran itu adalah karena faktor karakter. Karakter yang bicaranya powerful itu yang harus you keep di mind kita hari ini people. Kenapa public speaking ini digeluti oleh orang-orang? Mereka lari berbondong-bondong untuk belajar public speaking. Karena kalau kita melihat karakter bicara dari setiap yang hadir di depan kita, salah satunya adalah ternyata terbukti Kak. Ketika kami capture bersama para pembicara di seluruh dunia berkumpul di Jakarta Convention Center hari itu, you lihat deh Kak, Amerika Serikat karakter pembicaranya dari mulai level TK, PAUD, SD, SMP, SMA, mereka anak-anak udah ditatar public speakingnya. Presentasinya keren-keren loh Kak. Akhirnya apa? Dikumpulkanlah Amerika Serikat. Pembicara berkarakternya berapa persen? 11,5%. Kita lihat lagi, selain Amerika, pembicara berkarakter selain di Amerika adalah Jepang. Di Jepang juga sama Kak. Anak-anak kecil, presentasinya keren-keren. No gravity, powerful banget dia bicaranya. Sampai kesimpulannya, presentasi di Jepang 10%. Korea Selatan hampir sama dengan Amerika, 11,5%. Malaysia, tetangga kita, mereka keren-keren Kak materinya, tapi gaya bicaranya tidak powerful, tidak inspiring others. Akhirnya apa? 2,1%. Singapura, di situ juga keren-keren Kak. Kami capture teman-teman di Singapura ketika training public speaking, amazing public speaking di Singapura, di situ 7,2%. Teman-teman kampus mereka amazing, I like it. Ketika dia bicara, dia bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang sekitarnya. Kalau melihat gambar ini, pasti kalian semua lagi nunggu Indonesia kira-kira berapa persen? Yang mengatakan Indonesia lebih tinggi, presentasinya angkat tangan. Tidak ada. Yang mengatakan kayaknya lebih rendah deh Pak, angkat tangan. Ada yang angkat tangan. Kita buka slide-nya.
Singapura 7,2%, Malaysia yang tetangga kita 2,1%, dan Indonesia adalah 1,55%. Berarti di Indonesia itu banyak yang bicaranya pintar, tapi belum tentu benar. Banyak yang keren-keren gaya bicaranya, tapi tidak memberikan pengaruh kepada lawan-lawan bicaranya. Jadi people, ini terbukti hasil studi Program for International Indonesia PISA 2015. Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang gaya pembicaranya itu, ini rankingnya kan. Kenapa hari ini hadir? Bisa jadi kah melalui teman-teman hari ini bisa mengangkat peringkat Indonesia. The next public speaker akan terlahir dari kalian hari ini. Kenapa? Buktikan hari ini people, semua yang hari ini hadir, Nusantara merindukan pembicara-pembicara berkarakter ini. Karena kalau kita berbicara public speaking, banyak mereka yang gak suka dengan bicara. Ada kampus di Padang Payakumbuh, tapi dia boarding kampusnya. Mereka setiap malam Jumat ada latihan public speaking, latihan ngomong Kak. Di asramanya masing-masing. Kalau di pesantren namanya muhadharah. Di public speaking ini mereka nggak suka banget dengan latihan muhadharah malam Jumat itu. Akhirnya apa? Setiap Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Karena takut ngomong, takut disuruh ngomong, udah pingsan duluan sebelum dia bicara. Akhirnya apa? Banyak yang salah paham. Hari ini pun mungkin sampai saya hari ini bicara nih hampir 1 jam. Banyak kalian yang berpikir kalau kayaknya ini bukan materi saya deh Pak Epi. Saya nggak ada cita-cita untuk menjadi MC Pak, punten Pak, apalagi jadi voice over. Kayaknya saya nggak ada cita-cita untuk ke arah sana. Orang mengira kalau public speaking itu hanya ceramah di mimbar. Ini kakak-kakak yang putri bilang, Pak Happy punten ya, saya mah nanti kayaknya habis dari kampus LP3I kemudian nikah, saya mah jadi ibu rumah tangga aja deh Pak Happy. Kayaknya ibu rumah tangga nggak butuh public speaking deh Pak. Apakah saya sebagai istri akan ngomong nanti ke depan suami dengan gaya MC? Mohon dengan hormat kepada suamiku tercinta, aku sediakan kopi untukmu. Dengan segala hormat kami persilakan. Kaku banget di rumah kalau kayak gitu kan. You nggak bisa meng-highlight hanya dari satu cerita itu. Datang Kak, hari Rabu ke Belanova Sentul. Di situ kumpul ibu-ibu rumah tangga. Setiap sore ngapain? Belajar public speaking. Jadi public speaking untuk ibu rumah tangga. Apa buktinya? Ketika seorang ibu memanggil anaknya dengan 3 kata. Nah, sini saya. Hanya 3 kata loh manggilnya. Tapi dia powerful. Nah, sini saya. Smilingnya dapat. Bahasa tubuhnya dapat. Dia eye contact dengan anaknya. Anak itu teriak di JCC sambil mengatakan, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata itu. Nah, sini saya. Ibu-ibu itu belajar public speaking. Anak itu merasakan cinta dari sang ibu ketika manggilnya dengan cinta, dengan tulus dari hati. Bukan hanya lisan yang bicara. Sekarang kalimatnya sama, tapi cara ngomongnya yang beda. Nah, sini saya. Kalimatnya sama Kak, tapi cara ngomongnya yang nggak enak. Nah, sini saya. Beda kan yang tadi. Nah, sini saya. Jadi how to say, cara kita ngomong, cara kita bicara harus 97%. Sedangkan what to say, isi pembicaranya hanya 3%. Tadi yang maju ke depan semua berbicara tentang LP3I Depok. Judulnya sama, tapi cara ngomongnya beda ngomongnya. Dimas berbeda ngomongnya. Kakak kita tadi bicaranya juga beda yang putri. Semua cara bicaranya pasti berbeda. Soekarno, high voice beliau bicaranya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Lihat Soekarno. Agim, beliau jarang teriak-teriak. Tenang banget bicaranya. Teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang mencintai sesama tapi lupa dengan Tuhannya. Betul apa tidak? Gitu ya. Tenang, tapi dapat feel-nya. Gak mungkin Soekarno bicara kayak Agim. Berikan aku 10 pemuda. Gitu ya. Coba deh Kak, bener juga ya. Berarti kesimpulannya Kakak,
Bukan hanya ceramah public speaking, apalagi Anda akan presentasi di depan orang. Butuh banget ini Kak. Manusia perlu komunikasi. Yang Muslim, pasti Anda pernah meng-highlight satu tulisan ini. Ayat Allah tentang komunikasi dalam Al-Quran. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insana, Allamahul Bayan. Allamahul Bayan artinya adalah mengajarnya pandai berbicara. Berarti dibutuhkan untuk semua profesi. Jangankan Anda, aktivis di kampus. Hey, Asian Games 2018, para pemain sepak bola butuh public speaking. Apa hubungannya public speaking dengan para timnas ini? Apakah mereka ceramah dulu di ruang ganti sebelum ke lapangan hijau? Apakah mereka presentasi dulu gitu kan? Dekat gawang? Enggak. Ketika seorang Evan Dimas, striker bola ini, dia menggolkan bola ke gawang dan dia akan teriak apa? Akan teriak apa Kak? Gol. Bahasa tubuh dia sambil dia teriak, power vokal dia harus di atas 80%. Gol. Bahasa tubuh, smile face, smile voice-nya dia dapat. Maka satu teriakan seorang striker pencetak gol hari itu, satu kata teriakan itu bisa meluluhkan dan menghancurkan jutaan hormon lawan tandingnya. Anda lihat kan? Jadi profesi apapun harus bisa mempengaruhi orang. Presentasi harus bisa mempengaruhi orang. Anda presentasi di depan teman-teman, pengaruhi mereka. Justru jangan terpengaruh oleh mereka. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy, saya mah kalau bicara itu kadang-kadang ada orang yang gak memperhatikan saya, akhirnya saya down. Oh, berarti Anda terwarnai oleh mereka. Warnailah mereka, pengaruhi mereka. Jangan terwarnai bahkan terpengaruhi oleh audiens kita. Kita harus tetap smart di situ, people. Maka dari sini Anda bisa ngambil kesimpulan. Rahasia strategi skill komunikasi. Dari awal saya bicara sampai hari ini, Anda dapat kesimpulan bahwa ada 3 kunci skill komunikasi yang efektif. Ada 3 kunci skill presentasi yang efektif. Biar mudah diingat, ada 3 E. Apa itu? Yang pertama, educate. Berikan sesuatu yang baru kepada dosen Anda yang mereka belum tahu. Berikan sesuatu yang baru kepada teman-teman Anda ketika presentasi yang mereka belum tahu. Berikan sesuatu yang baru. Apa itu? Yang penting sesuatu yang baru dan itu asing di mata teman-teman Anda. Yang kedua, ketika Anda bicara entertain, hiburlah mereka. Sesekali hari ini saya memberikan entertain kepada Anda, tidak flat, serius banget. Entertain dengan storytelling, dengan games kah, dengan fun. Yang ketiga, explain. Ketika Anda presentasi, please Kak, jelaskan dengan teknik deduktif. Kalau Anda ingin menjelaskan tentang LP3I Depok, jangan langsung ke LP3I Depok, ceritakan dulu tentang dunia pendidikan. Baru ujungnya ke LP3I. Jangan tiba-tiba langsung ke LP3I. Seperti hari ini saya bicara, enggak langsung public speaking adalah saya menceritakan dulu ke satu hal yang paling penting, mengerucut ke LP3I. That deductive. Maka 3 ini keep on your mind. Sebelum Anda bicara, kata Pak Happy, saya harus efektif bicaranya. Yang kedua, saya harus entertain, menghibur. Dan yang ketiga adalah apa? Explain. Maka people, sebelum ke 11.20, kenapa hari ini semuanya hari ini hadir Pak Happy? Saya hari ini saya pernah dapat materi itu dari teman-teman atau dari kawan-kawan yang lain atau pembicara yang lain. Tapi tetap Pak Chandra, ketika saya bicara saya kurang powerful bicaranya, kayak gak nyaman gitu bicaranya. You tahu apa alasan yang kedua? Alasannya adalah karena dia tidak menggerakkan jiwa raganya bicara. Dia bicara hanya mengandalkan lisannya bicara, maaf mulutnya yang bicara, tapi hatinya tidak digerakkan untuk bicara. Hari ini saya bicara, berjam-jam pun bicara, bukan hanya lisan yang bicara. Semua aksesoris, bahasa tubuh, hati saya ikut bicara di depan Anda, people. Kenapa? Kenapa saya katakan itu semua? Di era metaverse, gambar ini nak. Di era metaverse seperti ini, dunia maya dan dunia nyata, orang yang bicaranya hanya sekedar bicara, itu gak bakal berpengaruh. Semua harus move, harus bergerak, menggerakkan jiwa raganya, dan jangan sampai tertinggal. Apa buktinya? Semua tak bisa mengelak, suka atau tidak suka hari ini perubahan sudah terjadi, people. Gaya bicaramu 10 tahun yang lalu gak kayak hari ini.
Gaya bicaramu sebelum masuk ke kampus ini pasti berbeda dengan hari ini. 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet bicara hari itu. Bahwa raksasa dunia internet 10 tahun yang lalu dikuasai oleh gambar ini. Apa itu? Yahoo. Gambar ini dia bicara, tapi pada zaman jahiliyah dulu. Sekarang orang sudah hijrah. Yang berbicara apa kira-kira? Apa nah? Anda mau cari referensi, cari di Google. Anda dapat info, besok pembicaranya Happy Chandra, siapa itu? Cari di Google. Jarang ketemu dengan Yahoo. Sudah tertelan dan punah dia. 10 tahun yang lalu, raja ponsel di dunia dikuasai oleh Symbian. Ketika orang megang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan. Muncul suara itu. Teng, 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 teng. Ya kan? Itu handphone zaman Abu Jahal. Lama dia nggak tahu dia handphone kemana. Karena orang-orang sekarang sudah hijrah. Aku yakin tak ada di antara kau ini yang duduk depan kami ini, tak ada orang yang pegang handphone dan handphone yang ini. Ini handphone zaman Fir'aun kawan. Orang sudah hijrah ke sini. Bukankah ini handphone yang ada maksud? Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Berat loh bro. Itu handphone berat banget loh. Saya pernah dulu siaran radio handphone ini. Tanpa dia bicara pun bahasa tubuhnya ini udah bicara kak. 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, masa-masa Anda SD dulu kak. Yuk kita buktikan deh kak. Anda hari itu bicara dengan bahasa tubuhmu, Anda bicara dengan kostummu bicara. Saya yakin yang cowok 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, pasti Anda pernah menggunakan kostum yang satu ini. Kira tiba-tiba Allah menggerakkan hati Anda sekarang mereview ke beberapa tahun yang lalu. Oh iya ya benar, gue pernah pakai kostum itu. Itu gaya bicara anak-anak tempo dueloe. Hari ini ada adekmu. Apa mau dia lebaran pakai kostum ini? Gak mau kawan. Dia udah rubah kostumnya. Maka ungkapan Ali bin Abi Thalib indah. Bicaralah sesuai dengan profil lawan bicaranya. Ingat kak, yang kalian hadapi adalah generasi milenial, generasi alfa. Yang mereka tak cukup dengan isyarat. Bahasa tubuhmu, power vokalmu, itu yang akan mempengaruhi orang saat presentasi. Jadi people, zaman sudah berubah. Gaya bicara kita harus berubah. Kalau gaya bicara Anda sama ketika kalian waktu SMP, siap-siap kita punah dan tertindas dan gak mempengaruhi apa-apa gaya bicaranya. Belum ada. Kalau gaya bicara kita sama dengan SMA waktu itu kah? Waktu kalian presentasi ini kelas 11, kelas 12. Gitu-gitu aja presentasinya. Oh. Siap-siap tidak tertinggal. Gak ngaruh presentasi kita. Maka di segmen terakhir. Udah selesai Pak Bela ini. Udah 11.30 ya. Maka di segmen terakhir ini. Sebelum kalian ada tanya jawab. Apa buktinya kalau Allah ini sudah menggerakkan kita. Jiwa raga kita untuk bicara. Ini dia Bebang. Sok, Anda minta ya 5 menit aja. Yuk fokus. Wait, 3 menit. Yes, 3 menit. Sebelum saya keluar ruangan ini, sebelum Anda bertanya. 3 menit aja. Apa buktinya kalau Allah menggerakkan kita? Tuhan menggerakkan kita dalam zona bicara, dalam hal apapun. Kalian hari ini hadir, digerakkan bukan oleh LP3, tapi Tuhan yang menggerakkan melalui kampus ini. Ingin menimba ilmu, karena ini ada ilmu kalam, seni bicara. Tuhan kaya dengan firman-firmannya, Nabi pun kaya dengan sabda-sabdanya. Beberapa tahun yang lalu, Anda pernah duduk di bangku-bangku ini, dan gaya bicaramu hari itu pasti berbeda. Saat Anda di bangku TK, coba deh ingat-ingat. Saat Anda di bangku TK, dulu kan, beberapa tahun yang lalu, pasti gaya bicaramu beda dengan hari ini. Anda masuk pakai kostum merah putih hari itu kan? Anda tak terpikirkan akan masuk menjadi mahasiswa di kampus LP3I. Tiba-tiba Anda memimpin di kelas, disuruh presentasi oleh guru Anda waktu SD hari itu. Dan gaya bicara Anda hari itu pasti berbeda dengan hari ini. Dan Tuhan menggerakkan Anda lagi untuk belajar bicara, belajar takzim, menghormati orang-orang sekitar ketika ada di SMP, ketika Anda di SMA beberapa waktu yang lalu. Tiba-tiba
Anda berbisik di bumi ketika kelas 12, ya Allah, aku mau ke kampus mana nanti ya Allah, tunjukkan kampus yang terbaik untukku. Dan Anda meninggalkan semua seragam-seragam sekolah itu, Anda masuk diizinkan oleh orang tua Anda, semua atas izin Tuhan, masuk ke kampus ini. Dan ingatkan, ini bukan pilihan Anda, tapi Tuhan yang memilih Anda untuk belajar tentang apapun di kampus ini, termasuk seni bicara. Bicaramu ketika TK, SD, SMP, SMA, sampai hari ini, pastinya better than before. Harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Ketika sudah masuk kampus ini, apa mimpi Anda detik ini? Ketika saya bicara kayak gini, pasti kalian, Pak Happy, jujur Pak, saya punya mimpi Pak. Tapi mimpi ini gak pernah terungkapkan oleh siapapun, dan kepada siapapun. Seperti impian sang adik, ketika bicara depan kakaknya, tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Apa impian dia? Ingat dan perhatikan gaya bicara adik ini. Adik ini gaya bicaranya lembut banget, tulus untuk kakaknya. Ini dia. Anda perhatikan ada ini, bicaranya tulus dari hati. Dia nggak belajar public speaking loh, nah. Tapi kalau hatinya sudah bicara, bahasa tubuhnya ikut bicara. Termasuk impian dari satu anak ini kan. Semua yang hari ini hadir, semua pasti teriak, Pak Happy, sebelum Pak Happy keluar dari ruangan ini, saya pun punya impian Pak. Suatu saat saya akan wisuda Pak Chandra. Aku akan dipanggil sama MC-nya menggunakan toga. Wisudawan yang pertama, Anda dipanggil maju ke atas panggung dan Anda tampil di situ dengan perfecto. Ketika Anda turun dari panggung sebelah kiri, pasti datang. Ibumu di situ berlinang air matanya. Anda akan mengatakan berbisik di telinga ibu, Bu, kenapa ibu menangis? Dia akan menjawab dengan lirih, aku bangga punya kau anakku. Dan kau katakan, aku berikan toga ini untukmu ibu. Ini toga untukmu. Kenapa saya katakan ini kepada Anda? Public speaking identik dengan smart motivation. Orang gak bisa bicara kalau gak ada motivasi dalam dirinya people. Dan ini terjadi ketika kami di Manado hari itu. Acaranya wisuda Kak, saya MC bersama protokol gubernur. Apa yang terjadi? Acara mau mulai Kak, tiba-tiba di belakang ada yang teriak protokoler, Pak Chandra jangan mulai dulu acaranya, kita nunggu satu orang wisudawan yang datang dari Watampone. Kasihan dia jauh Pak Chandra. Siapa orang itu? Dia anak wisudawan dari Watampone yang perjalanannya hampir 2 jam. Jauh banget Kak menuju kampus. Tapi kok tiba-tiba dia terlambat. Kenapa dia terlambat? Anda melihatnya harus dengan hati Kak, bukan hanya dengan mata. Dia bukan anak yang cum laude, dia bukan anak yang keren nilainya, tapi karakternya yang bicara. Ini dia people, wisudawan anak Manado, asli Watampone, yang datang terlambat di hari wisuda. Dia tidak menggunakan bicara apa-apa, tapi bahasa tubuhnya yang bicara. Lihat anak ini. Anak ini gak ngomong apa-apa, tapi bahasa tubuhnya dia bicara. Pakaiannya sederhana, tapi cintanya yang istimewa nak. Hari ini saya combine public speaking dengan smart motivation. Hari ini you lihat, dia gak bicara apa-apa, tapi bahasa tubuhnya, the power of body language, itu sangat bicara. People,
Dimanapun kami mengisi, ketika membuka segmen ini, pasti banyak yang berlinang air matanya. You tahu gara-gara apa? Pasti you bilang, itu gambarnya Pak Happy, ya Allah, bawang semua. Bukan. Gara-gara apa? Gara-gara saya yang ngomongnya, lebay.com. Andai kan saya kembalikan ini tayangan, saya kembalikan tayangannya ke sini, Kak. Kemudian saya ngomong kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau presentasi ya teman-teman ya. Dulu kan saya pernah ke Manado ya, Astagfirullahaladzim, itu kan mau wisuda ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah pokoknya. Jadi pas wisuda, jadi anak terlambat Pak. Jadi terlambat di wisudanya. Jadi ini anak Manado ya. Jadi waktu wisuda, tolong perhatikannya, ini ada videonya ya, tolong perhatikannya, ini penting sekali ya. Kalau saya ngomongnya kayak gini, Anda pun tertawa. Nih videonya sebentar ya, saya tayangkan ya. Nih, ini videonya. Mana itu? Nah, ini. Tuh, itu bapaknya tuh. Itu bapaknya, itu anaknya yang belakang. Ini bapaknya nggak bisa jalan ya, nggak bisa jalan. Ini yang pakai baju putih, awas, astagfirullahaladzim ya, jangan ngalangin. Nah ini nangis ya, ini bukan tertawa. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Dari sini nampak, oh iya benar juga ya. Yang mempengaruhi orang apa? How to say, cara kita ngomong, bukan isi bicaranya. Maka my people, dalam segmen ini Anda bisa menyimpulkan, oke, ketika ada presentasi, jangan sampai presentasi Anda mundur gara-gara materinya sama dengan yang lain. Walaupun judulnya sama, tapi cara ngomongnya pasti akan berbeda. How to say, harus berapa persen tadi? 97%. Sedangkan 3% adalah what to say. Itu yang saya maksud, dan tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke, sekarang saya silakan kepada Anda, ketika Anda mau pertanyaan, ada segmen tanya jawab, kami persilakan. Saya kembalikan ke moderator, Pak Angga, silakan. MC. Antum lagi Pak Windu, Masya Allah. Siapa? Oke, alhamdulillah ya. Ada di semuanya. Insya Allah yang disampaikan oleh Pak Happy ini sangat bermanfaat sekali ya. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Ya, silakan Pak. Silakan. Ayo yang mau bertanya, saya kasih kesempatan untuk pertama ini 3 orang. Boleh. 3 orang dulu. Silakan tunjuk tangan. Ayo harus berani tanya. 3 orang pertama, silakan. Oh, iya. Siapa yang mau tanya? Oke, 1. Apa lagi? Nanya, bagaimana cara Anda memandang sebuah kesuksesan dan apa yang Anda pikir itu menjadi penghambat di jalan Anda untuk sukses? Bisa diulang Pak? Jadi bagaimana cara Anda memandang kesuksesan itu dan apa penghambat Anda untuk membuat Anda itu sukses? Faktor yang Anda takuti. Oke. Amazing. Terima kasih. Baik. Satu-satu per langsung aja. Tanya lagi. Next, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mustika dari Prodi Administrasi. Oke. Saya ingin bertanya, Siap. sebelumnya menjadi seorang public speaker yang hebat itu faktor impian saya. Jadi dari SMP itu saya sudah mulai mencoba untuk menjadi MC formal, contoh seperti MC. Kan dari kakak kita yang duduk paling belakang tadi, saya ganti mikrofon deh Pak. Ini kayaknya lebih gini. Pertanyaan dari kakak kita yang duduk paling belakang tadi, Baik. saya ganti mikrofon deh. Bagaimana memandang kesuksesan? Ini kayaknya lebih gini. Mana tadi yang pertama? Oke. Baik, kan bagaimana memandang kesuksesan itu? Mana tadi yang kita hadir dan bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang. Bagi saya adalah kesuksesan itu wujudnya kita memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, menginspirasi orang partner atau wujud kita memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa keluarga yang membuat kita atau kawan-kawan kita kesuksesan itu? Dan adalah sukses. Banyak banget kan.
Yang kedua, apa hambatan yang membuat kita hadapi untuk meraih kesuksesan itu? Betul sekali mengira. Kayaknya kalau tampil kayaknya itu pasti ada yang dihadapi. Maksudnya running gitu. Pasti mengira. Kayaknya kalau tampil bisa kayaknya untuk meraih aja gitu ya. Salah satunya running gitu. Ketika ada hambatannya kok apa bilang kan bicara salah satunya untuk peserta yang ada di salah satunya adalah ketika kamu tampil bicara salah satunya untuk peserta yang ada sekian ketika tampil. Papua, apa buktinya? Saya tampilkan di Papua itu 300 orang sekian ketika tampil. Apa buktinya kami? Saya tampilkan itu saya bertanya itu 500 orang itu karena Papua salahnya tim kami nggak bersalahnya kan profil dari peserta itu saya belajar kita sama tampil apa yang terjadi kita bisa ngomong juga tim kami nggak ada pengaruhnya profil dari peserta itu saya bikin cerita yang kami tampil apa yang terjadi kan saya ngomong juga ya tapi nggak ada pengaruhnya mereka saya bikin cerita yang tertawa saya bikin cerita sedih berbeda tadi ya saya bikin jokes ke mereka entertain mereka juga apaan gitu ya saya bikin cerita sedih gitu udah ekspresi sama wajahnya sama kan itu apa gitu ya habis saya mau ke depan pasnya gitu ada ekspresi sama wajahnya sama kan itu apa kawan habis saya mau pasnya mau ada depan dia mereka 500 orang kali tidak paham bahasa Indonesia sama saya paham mereka lagi-lagi masuk ke segmen 1 bicara sesuai dengan profil lawan bicara ketika saya bicara lihat dulu profil lagi-lagi masuk ke segmen 1 saya bicara sesuai dengan profil lawan bicara itu dosen kita ada bicara lihat audiensnya harus ada presentasi dengan dosen siapa dosennya menghadap dosen dan sudut dosen karakter audiensnya harus ada hambatan kalau tidak itu kita harus lalui menghambat dan sudut dan presentasi oke sebetulnya kayak hambatan yang bisa ditanyakan kita harus lalui itu banyak grafik ketika bicara bagaimana mengajukan grafik itu sering ditanya caranya jangan banyak grafik ketika bicara bagaimana menghasilkan grafik itu bicaranya jangan ketika ada presentasi you katakan jangan tergesa-gesa bicara itu salah kata bukan percaya bangga ketika ada akan mempresentasi katakan dua materi dan cocok lagi dan salah usia dari kita masih bangga hari ini akan mempresentasikan sebuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cocok jadi begini saya masih belajar dari kemarin kata presentasi nanti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saya ini kan belajar dari kemarin ya mempresentasikan kedua ini don't stay in one place. Orang nggak jangan berbicara yang hebat, jangan berbicara yang berpengaruh dan dia nggak stay di satu titik, dia akan moving. Apa berbicara yang berbicara yang berpengaruh, dia nggak stay di satu titik, dia akan moving. Apa berbicara yang berpengaruh, kalau anak tampil di kampus ini, pas saya dikasih kita bicara tentang space di sini, karena saya akan moving. Eksik formal atau non formal. Kalau kita ditanya, you pilih mana? Mana yang paling mudah? MC formal atau non formal? Kalau kalian ditanya yang formal, pilih mana? Mana yang paling mudah? Ada presentasi yang resmi atau nggak resmi? Pasti ada memilih non formal. Bagi saya, MC yang paling. Ada presentasi yang resmi atau nggak resmi? MC pasti ada memilih nggak resmi. Bagi saya, itu sangat mudah banget susah karena sih udah membuat protokol itu script. MC formal dengan MC kenegaraan itu sangat mudah banget. Karena ini sudah membuat protokol itu script. Kita harus improvisasi membawa audiens formal kita harus entertain kita harus improvisasi bagaimana membawa audiens dari itu dan mau bikin mereka tersenyum tertawa tapi bagaimana biar kita garing kita kan biar nggak banget gitu ya langsung ke belakang kita tersenyum tertawa bikin joke bagaimana dari situ akhirnya malah astagfirullahaladzim gue malu banget gitu ya langsung ke belakang presentasi ada mau bikin joke bagaimana garing di situ kan mengatakan apa salah satunya adalah kamu harus bicara 100 jam. Guru kami saat di Istana Negara hari itu boleh mengatakan 100 jam Anda bicara. Kamu harus bicara 100 jam bicara. Maka di situ ada field stage 100 jam Anda bicara. Field stage itulah berapa akan muncul dalam atmosfer jokes itu akan muncul entertain itu. Field stage itulah sekali-kali sebelum 100 jam Anda berbicara jokes itu akan muncul entertain itu muncul. Jangan sekali-kali sebelum 100 jam Anda berbicara. Saya berkatakan panggung tiba-tiba MC itu dengan tidak memberikan pelajaran apa kepada manusia dan negara saya itu sambil akan berikan informasi skill sampai Anda mendapatkan 100 jam Anda bicara di waktu kapan dan Anda akan berikan informasi 100 jam Anda highlight Anda kasih apa namanya di waktu kapan dan mapping saya harus Anda tampil 100 jam Anda highlight seperti Anda kasih apa namanya mapping saya harus ada lagi yang 100 jam seperti itu 3 lagi. Oke, silahkan. Ada lagi yang bertanya? Oke, ada 3 lagi. Oke, silahkan dulu.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fitri Asari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya ingin belajar dari ini. Apakah saling bertanya yang menyatakan bagian dari hal tersebut? Oke. Dan apakah dengan sama tanpa dengan tempat dengan masalah di dalam dengan bagian dan itu tidak akan melakukan sesuatu Oke, setuju. masalah adalah bagian itu dan Oke, setuju. Masya Allah, luar biasa. Saya menjawab dulu. Ini belum biasa. Saya menjawab dulu. Gak dibuka loh pertanyaan kalian. Oke, Ini belum biasa. yang duduk depan saya hari ini. Gak dibuka loh pertanyaan kalian nih. Oke, Semua ada di level ini. Kira-kira kalian yang duduk depan saya hari ini. Semua ada di level ini. Kira-kira ini masuk ke segmen terakhir saya loh kan. Wah, ini masuk ke segmen terakhir saya loh kan. Wah, kita kan di TK, SD, SMP, SMA gaya bicaranya pasti beda-beda per grade di 5. Berapa nah? Enggak, itu masih seger lah. Kak, kalau itu di 5. Anda berarti di zona nomor 4. Enggak, itu masih seger lah. Kak, Anda berarti di zona bagian 4. Allah tercipta dan semua hancur ciptaan kita ada hasil kecerdasannya. Nah, ada satu segmen 4 jam kita diceritakan orang ini itu loh. Kecerdasannya nah, ada satu segmen 4 jam kita diceritakan orang ini itu loh. Banyak orang dia terangkan tadi, karakternya mau dijelaskan per jam tentang item video kita buka. Banyak orang bicara dia apa? Tadi saya nggak mau di mana dia, itu kan maksudnya mungkin kita buka sekarang. Tadi saya nggak menjelaskan ini karena saya nggak menjelaskan. Ada pembicara, dia link kirinya kuat, karakternya link kirinya pertama. Gaya bicara orang lain. Ada pembicara, dia link kirinya kuat. Karakternya orang yang kiri, dia bicara orang yang kiri itu beda. Dia memorinya kuat, rajin banget. Tapi orang yang kiri, dia orang sensi. Tidak power, dia memorinya kuat, termasuk rajin banget. Tapi dari bicara dia rajin, dia biasa kayak gini, tidak power jam 8, karena dia termasuk orang konseptor di belakang dari sini. Rajin, kalau acara kayak gini ke kuliah, acara jam 8, dia pada jam 10, subuh dari sini dia. Rajin, kalau ke kuliah, jam 7, oh rajin ya berarti. Kalau yang muslim, sholat adzan zuhur di pemandangan, udah duluan. Rajin banget. Ada nggak teman yang kayak? Oh rajin ya berarti. Kalau yang muslim, sholat adzan zuhur di pemandangan, udah duluan. Biasanya kalau dia bicara, ada nggak teman yang kayak gitu? Rajin. Tapi biasanya kalau dia bicara kedua, mata kiri. Orang akan thinking, analitis, dia pandai. Orang thinking, yang kedua dia akan bicara ini. Orang akan thinking, analitis, dia pandai. Orang thinking, dia akan bicara ngadepi anak-anak yang dia adalah otak kiri. Pernah nggak datang ke depan orang otak kiri itu dia orangnya dia anak-anak otak kritis, jadi selalu komen tentang Anda. Pernah nggak datang ke depan tiba-tiba dari mana SD, dia anak-anak Allah bagi sepatu jadi selalu komen tentang Anda. Dan orang kemarin itu tiba-tiba dari mana ada yang gitu kan? Ya Allah bagi sepatu astagfirullah. Saya punya kawan sepatu berasal dari orang kemarin yang tinggi banget. Dia ada tuh ada nggak gitu kan? Tapi di saya punya kawan kalau berasal dari dia tinggi banget. Dia datangnya bilang apa? Saya lupa pak, posnya yang mana gitu. Kalau dia orang ini, dia bisa sepatu aja dia harus tahu. Saya lupa pak, posnya yang mana gitu. Dia orang ini, dia itu sampai kita sepatu aja dia harus tahu ya. Nah kemudian jadi sebab saya lupa tiket. Buat kira bilang apa? Saya mau mobil, bilang mobil yang benar kita. Kemudian saya lupa tiket di mobil itu. Buat kira bilang apa? Udah berani banget mas saya itu masalah tahu baik anaknya. Udah ikut dia berani ngobrol di mobil itu. Dia mah ngomong dulu dari mulai satu sampai satu. Dia mah ngomong dulu dari mulai satu pergi satu itu ngomong. Udah ikutin saya makasih. Dia otak kiri. Kenapa saya jawab kayak gitu? Orang-orang otak kanan jauh udah ikutin naik. Karena dia orang kreatif. Dia otak kiri. Kenapa saya jawab kayak gitu? Orang-orang kanan kan rasa-rasanya. Itu naik pasti karena dia orang kreatif. Dia orang panggung. Orang otak kanan rasa-rasanya. Tak bisa masih pakai itu lama-lama. Dia orang panggung. Orang otak kanan acara kayak gini, tak bisa duduk manis depan laptop lama-lama terus. Orang otak kanan acara kayak gini sampai kapan bisa bicara.
dia tulis bisa bicara. Orang tapi senang apa yang dia tulis itu akhirnya apa yang muncul di tiba-tiba Allah menampikan saya mau bicara. Terus saya berarti nanti acara penampilan kayak gitu ya. Tiba-tiba Allah menampikan saya bisa bicara. Itu berdatang berawal sama masalah. Saya berdebat itu. Nah sampai seperti saya keluar dari aktivitas. Duduk berdatang berawal sama masalah. 80% berdebat kita. Nonton jodoh akbar gitu beli 80%. Isi saya nonton jodoh akbar. Nonton jodoh akbar gitu saya isi suaranya. Isi saya nonton jodoh akbar. Saya isi suaranya. Bicara kayak tadi kan. Ketupak mana orang feeling bicara tentang anak mana datang itu langsung. Bicara kayak tadi saja ketupak mana orang feeling bicara tentang anak mana datang itu langsung. Orang mau kanan muncul instrumennya saja. Dulu saya ngomong kalau muncul musiknya aja, orang mau ke kanan, mau ke kanan. Maka, nah gaya-gaya bicara ini mulai kiri, otak kanan, orang feeling itu beda-beda. Maka, nah gaya-gaya bicara ini mulai kiri, otak kanan, orang feeling itu beda-beda. Bagaimana karakter bicaranya? Bicara dibuatnya juga dapat asal, bukan bicara. Terima kasih semuanya. Oke, mudah-mudahan terima kasih ya sampaikan oleh Pak Happy ini semuanya bisa diaplikasikan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Happy Indonesia bisa nanti di semester A5 ya kalau nanti sudah bekerja pasti ada nanti di semester 5 proses pasti akan terus saya magang maupun berat akan diproses apa yang kita berikan, apa yang kita dapat, maka apa yang akan kita dapat pada saat hari ini kita apa yang kita berikan, apa yang kita dapat skill, apa yang akan kita dapat pada saat hari ini nanti di pertemuan-pertemuan dan soft skill selanjutnya itu